Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Yulianti Fajar Wulandari, salah satu dosen pada program studi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 pada poin pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai salah satu materi pada mata kuliah yakni Public Speaking, di mana mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, di mana 2 SKS-nya adalah teori dan 1 SKS-nya adalah praktik. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, dalam konsep pembelajaran yang ada di kelas. Deskripsinya adalah bahwa mata kuliah ini berisi mengenai materi dan juga teori untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam berbicara di depan umum sebagai bagian dari kompetensi dasar seorang komunikator. Nah, mata kuliah ini membahas konsep dasar komunikasi lisan, prinsip-prinsip retorika, analisis audiens, penyusunan dan pengorganisasian pesan, penggunaan bahasa verbal dan nonverbal, teknik presentasi, persuasi, serta pengelolaan kecemasan saat berbicara di depan publik. Melalui berbagai praktik, pidato, presentasi, diskusi, dan simulasi, maka mahasiswa akan diharapkan mampu menyampaikan gagasan, informasi, dan argumentasi secara efektif, persuasif, etis, dan tentunya profesional dalam berbagai konteks komunikasi akademik, organisasi, bisnis, pemerintahan, maupun masyarakat. Capaian pembelajaran pada program studi ini adalah mampu menunjukkan sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam praktek komunikasi dengan menginternalisasi nilai kemanusiaan serta menerapkan pemahaman kritis terhadap konsep ilmu komunikasi dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan di berbagai konteks secara sistematis, serta mampu merancang, memproduksi, dan mendistribusikan pesan komunikasi berbasis data secara kreatif dan inovatif melalui berbagai platform digital dengan menginternalisasi etika, norma sosial, serta tanggung jawab profesional dalam komunikasi publik. CPMK atau capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah 1. Mampu menggunakan pemikiran kritis dalam menganalisis permasalahan komunikasi serta menyusun solusi yang sistematis dan berbasis konsep ilmu komunikasi. 2. Mampu menginternalisasi nilai kemanusiaan dalam praktek komunikasi serta menunjukkan sikap profesional dalam menyelesaikan permasalahan komunikasi. 3. Mampu merancang pesan komunikasi yang berbasis data yang sesuai dengan kebutuhan audiens dan tujuan komunikasi. 4. Mampu memproduksi konten komunikasi yang kreatif dan inovatif dengan pertimbangan aspek visual, audio, dan teks secara profesional. Dalam mata kuliah ini, kami mengemasnya secara menarik, di mana tidak hanya berfokus pada teori-teori public speaking, tapi kita juga memberikan materi yang relevan dengan perkembangan saat ini. Bahkan kami mengajak mahasiswa untuk mempraktekkan secara langsung
dengan hasil akhir berupa sebuah karya jurnalistik yang layak untuk disimak. Dan oleh karena itu, mata kuliah ini bersifat PBL, yakni Project Based Learning, di mana mahasiswa tidak menghadiri ujian secara langsung, namun berupa workshop hasil karya yang ditunjukkan dalam bentuk tugas akhir perkuliahan di mata kuliah ini. Adapun daftar rujukan untuk materi mata kuliah ini adalah 1. Buku karya William L. Hagerman berjudul Broadcast Announcing, terbitan Prentice Hall, Inglewood Cliffs, New Jersey. 2. Buku karya Anita Rahman yang berjudul Teknik dan Etika Profesi TV Presenter, terbitan Yayasan Obor Indonesia tahun 2016. Ketiga, modul RRI yang berjudul Makalah Penyiar Profesional. Keempat, buku karya R. Fadli berjudul Terampil Wawancara Panduan Talk Show, terbitan Grasindo tahun 2001. Dan kelima, buku karya Redi Resmisari Pane berjudul Panduan Praktis dan Jitu Memasuki Dunia Broadcasting dan Public Speaking, terbitan Gramedia Pustaka Utama tahun 2001. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah 1. Konsep tata wicara yang baik, 2. Olah suara, 3. Teknik announcing yang baik, 4. Bagaimana menjadi public speaker profesional, 5. Teknik dan etika wawancara, 6. Sikap dan gaya di depan kamera. Untuk pertemuan ketujuh, mahasiswa diberi tugas individu berupa membuat naskah pidato dan mempresentasikannya sebagai tugas ujian tengah semester. Sedangkan untuk pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-13, mahasiswa diberikan tugas kelompok untuk membuat acara talk show yang menghadirkan moderator dan narasumber dengan tema tertentu dan direkam dalam bentuk video. Pada pertemuan ke-14 dan 15, mahasiswa diminta untuk mempresentasikan video talk show yang telah dibuat di depan kelas untuk didiskusikan secara bersama. Aspek penilaian dari mata kuliah ini terdiri atas nilai workshop 25%, tugas UTS individu 30%, tugas UAS kelompok 35%, dan kehadiran 10%. Metode yang digunakan pada materi ini adalah discovery learning selama 30 menit, presentasi 30 menit, dan case-based learning atau studi kasus 60 menit. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar semuanya berjalan lancar dan ilmunya itu bisa mendapatkan manfaat untuk kita semua. Berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing, kita mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Teman-teman, sebelumnya saya mau mengingatkan kepada kalian untuk melakukan presensi di MyBest. Dan kemudian sebelum kita memulai perkuliahan ini, saya pengen mengingat, kira-kira dari kalian ada nggak yang masih ingat kita ngebahas apa minggu lalu? Oke, Nabil silakan. Di minggu lalu kita belajar tentang cara menjadi pemandu MC protokoler, Bu. Itu bagaimana cara kita menjadi pemandu acara di acara-acara resmi, kayak acara kenegaraan, atau kalau di pendidikannya itu kayak acara wisuda gitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Nabil. Tepuk tangan dong untuk Nabil. Baik, hari ini kita akan membahas tentang seni bicara dalam talk show.
Jadi teman-teman, di sini kita akan ngebahas sebenarnya talk show itu apa sih? Talk show itu nggak cuma sekedar ngobrol ya. Jadi di situ ada semacam informasi tukar pendapat, di mana di sini kita bisa sebut bahwa sebuah program komunikasi interaktif yang menghadirkan nggak cuma narasumber yang membahas topik tertentu, tapi juga mendelivernya dengan cara yang santai, gitu ya. Jadi bisa dinikmati, tapi tetap punya bobot. Nah, kombinasinya di sini adalah kalau dari kata talk show, artinya itu talk itu berbicara, secara dalam, membahas topik yang penting banget. Nah, kalau show-nya itu apa? Berarti dia ada kemasan entertainment-nya, kemasan hiburannya. Nah, di sini peran kalian sebagai seorang moderator penting banget, gitu ya. Jadi public speaking itu kalau di talk show kaitannya seperti ini. Kita akan lihat lagi di sini ya. Ini ada pilar utamanya. Pilar utamanya pertama verbal. Artinya ada kata-kata, percakapan, ya, bahasa. Lalu ada vokal. Bagaimana kita mau berbicara, suara kita perlu ditinggikan atau enggak, ada jeda, gitu ya, intonasi itu bermain. Dan visual. Visual ini bukan berarti hanya wajah aja, gitu ya, tapi fitur-fitur di wajah kita. Ingat, ketika kita masuk ke dalam sebuah frame, gitu ya, frame kamera, ini fitur wajah kita sangat jelas banget. Ekspresi kita, alis kita naik, senyum kita, semuanya bicara. Makanya ketika talk show itu ada sorotan kepada MC-nya, moderatornya, di sini ya, perlunya kita menata semacam visual kita agar kelihatan lebih bagus juga, gitu ya. Jadi ini ada kombinasinya, ada verbalnya, kita memilih kata yang bagus, kemudian kita juga mendeliver kata yang tepat, yang orang pahami. Kita nggak boleh menggunakan bahasa-bahasa dewa yang orang nggak ngerti, gitu ya. Kemudian vokalnya kita atur, kita nggak boleh terlalu tinggi nadanya atau terlalu rendah. Itu kita harus mengkomparasikan dengan narasumbernya juga dan audiensnya. Lalu ada visualnya, ini adalah ekspresi wajah kita, gitu ya, karena ini akan terbaca. Lalu berikutnya ada, ini dia pengendalinya. Jadi pengendali atau host ini adalah moderator. Jadi sebenarnya talk show itu komponennya itu nggak jauh-jauh dari dua ya. Pertama moderatornya, kedua narasumbernya. Moderator, nah ini kalian di kelas public speaking ini kalian bisa belajar sebagai seorang moderator. Moderator ini tugasnya nanti dia adalah menjadi nahkoda atau dia yang mengendarai lah semua talk show itu. Dia yang mengendalikan, gitu ya. Sama seperti di seminar, dia harus bisa mencairkan suasana, dia harus bisa menggali informasi dari narasumbernya, kemudian dia juga harus bisa menghubungkan antara narasumber sama audiensnya, gitu ya. Dan dia juga harus bisa menjaga waktu, karena biasanya dalam kegiatan wawancara, moderator kayak gini, itu ada waktu. Jadi nggak bisa molor-molor, panjang-panjang kayak gitu. Jadi harus tepat atur waktunya. Lalu nanti di sini ada yang jadi narasumber, ya. Ini peran kedua narasumber. Nah, narasumber ini, teman-teman, apa sih kriterianya untuk menjadi narasumber? Pertama, kalian harus paham apa yang menjadi bahasan kalian. Closing sama pentingnya dengan pembukaan. Closing nggak cuma sekedar terima kasih ya atas kehadirannya, nggak cuma gitu. Tapi kalian harus balikin lagi, apa sih ilmu yang udah kalian dapat ketika kalian bicara sama narasumber itu, ya.
Jadi sebelum kalian bilang terima kasih, kalian ngomong dulu. Jadi hal yang menarik ketika saya bicara dengan narasumber ini, saya bisa simpulkan bahwa ternyata seorang, contoh deh Nabil ya, seorang Nabil itu ternyata orang yang sangat semangat sekali ya menjalankan perkuliahan, dan dia tuh sangat aktif banget gitu. Ini luar biasa keren loh teman-teman. Ini kita bisa contoh dari seorang Nabil ini, dia sangat wah luar biasa deh. Saya sampai terkagum-kagum. Itu jadi apa ya, euforianya dibangun lagi seperti itu. Nah baru nanti anyway terima kasih. Ini waktunya sudah cukup ya untuk kita. Jadi kita saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atensinya, baru closing gitu ya. Jadi jangan langsung ditutup aja, tapi kita bisa recap lagi dari omongan sebelumnya ya, pembicaraan sebelumnya. Tuh ya. Kemudian nanti teman-teman, di sini yang paling penting, ketika kalian mau membuat talk show itu, kalian mau milih modelnya yang kayak gimana? Kan ada yang panel diskusi, kita duduk berjajar rame-rame. Contoh yang paling gampang itu kalau kayak di TV itu adalah kayak brownies ya. Itu kan duduk rame-rame tuh, ya kan? Hostnya iya, narasumbernya iya, ngobrol langsung di situ, ya kan? Nah, ada juga yang modelnya adalah seperti ini, one on one. Kalau kalian suka nonton Jimmy Fallon, ya, Jimmy Fallon, itu kan pasti Jimmy-nya ada di sini, nanti narasumbernya di sini, ya kan? Kalau suka nonton, ada deh, BTS pernah masuk kan di Jimmy Fallon di sini, Suganya di sini, gitu ya. Jadi one on one dia ngomongnya. Nah, formatnya bisa macam-macam jadinya, tergantung selera kalian juga, gitu ya. Jadi nggak harus kaku macam-macam. Walaupun dia panel diskusi, tapi kalau ngomongnya asik, ya udah sih nyambung aja gitu ya, nggak ada masalah bentuknya seperti apa, yang penting sesuai sama kepribadian kita juga sebagai hostnya ya. Lalu ini sebelum kalian membuat talk show itu, kalian perlu cek lagi ya, apa aja sih yang harus kita lakukan sebelum kita go live gitu ya. Jadi sebelum on screen lah ibaratnya kayak gitu ya. Pertama nih ya, dilihat kalian harus riset dulu. Kalian harus punya skrip. Jadi nggak bisa yang namanya impromptu, langsung nggak bisa. Kalau pidato impromptu bisa kita ditembak gitu ya. Misalnya pada saat ulang tahun tiba-tiba, oh ini sahabatnya boleh dong kasih sambutan, itu masih wajar, masih enak, kita bisa impromptu karena kita kenal teman kita. Tapi kalau talk show nggak bisa, MC itu harus punya persiapan, kalian harus punya skrip gitu ya. Skrip itu adalah panduan, nanti tinggal improvisasinya kayak gimana gitu ya. Kemudian nanti pastikan juga kalian harus kenalan dulu sama narasumbernya. Jadi kalian tahu gaya komunikasinya dia seperti apa. Modelnya orang yang meledak-ledak enggak, gitu kan? Kalau dia meledak-ledak ya kita kan berarti harus calm down. Jadi kalau yang satunya api, yang satunya air, gitu ya. Jadi nggak bisa api dilawan sama api, gitu ya. Jadi kita harus menjadi orang yang calm down, gitu kan? Nggak boleh ikutan marah, gitu kan? Itu ikutan juga, udah nggak akan seru, gitu ya. Tuh. Terus kemudian ini juga kembali kalian ngecek lagi poin-poin pertanyaannya. Makanya kita perlu riset, ternyata ada beberapa narasumber orang-orang yang ada yang nggak suka misalnya. Saya nggak suka kalau saya ditanya masalah keluarga saya. Gitu ya. Lalu nanti rehearsal ini adalah latihan. Kalian latihan dulu gitu ya. Siapapun itu, saya kalau kalian ada yang namanya coki ya. Coki itu kalau coki si Hotang ya pasti itu dia MC ya kan. Dia kan lumayan kalibernya udah tinggi ya. Tapi dia itu tetap latihan
gitu loh. Sekalibernya dia aja tetap aja setiap dia mau memulai menjadi seorang MC di acara apapun, dia latihan. Jadi apalagi kita gitu ya, yang cuma misalnya kita levelnya masih belum sekaliber dia, sangat butuh latihan. Pertama, latihan ini kita latihan adalah kalau di cermin kita mengatur ekspresi wajah kita, gitu ya. Kalau di MC itu kan nggak boleh punya wajah jutek, ya kan. Bagaimana kita mengatur senyum kita, bagusnya yang kayak gimana, gitu ya. Kemudian bagaimana kita kalau kita terkejut, kaget, gitu kan, mau matanya membelalak begini atau misalnya cuma agak sedikit gitu ya, naik dikit gitu alisnya gitu kan, atau misalnya kita bingung itu misalnya ini kan bisa diatur ya gitu. Nah, kemudian juga ketika kita tersenyum ya, senyumnya mau ketawa lebar, cocoknya mana, atau cuma ya keren ya, aku bagus juga sih, menarik ya, kayak gitu. Jadi itu kita harus latihan, itu ekspresi. Kedua, ini latihannya adalah kita pembukaan gitu ya. Saya pernah ada kemarin itu di kantor saya, kita ada acara outbound. Kemudian teman saya itu dia merasa dia mendeliver ini pembukaannya tanpa, saya rasa belum ada persiapan gitu ya. Jadi ketika dia ngomong mengagetkan orang, Bruk, tapi audiensnya belum siap. Bengong aja dia. Saya cuma ngelihat garing amat ya. Jadi karena dia nggak ada latihan, jadi kita nggak tahu ekspresinya si audiensnya ini, ya. Makanya kita perlu tahu juga audiensnya itu kayak gimana. Ketika kita menghadapi orang-orang, misalnya pejabat-pejabat, kita mau ngejokes, nggak bisa juga. Kenapa? Ya kan? Ya karena mereka berharap ini adalah forum resmi, gitu ya. Tapi ketika kita mau ngejokes, mereka diem aja, garing kan. Kita kan akhirnya jadi merasa, kok gini amat ya, kecil hati gitu kan. Wajar sih kalau kayak begitu. Makanya kita tadi kembali lagi ke awal, kita riset dulu audiens kita gitu ya. Kalau misalnya oke, audiens kita adalah anak-anak sekolah, pelajar gitu ya. Berarti kan kita, ingat katanya Panji, ketika kita itu ada 4 level orang kan, gimana kita berhadapan dengan anak sekolah, bagaimana berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan ibu-ibu ya kan, sama orang yang selevel kita ya kan. Jadi yang di atas kita, yang selevel kita, sama yang di bawah kita. Kalau kata Panji kan, yang di bawah kita, tuh ya, kita harus menjadi semacam temennya mereka gitu loh, ngegrupnya anak-anak SMP. Jadi kita pelajari bahasanya mereka, ya kan? Apa itu anak-anak gen alpha ya, kayak gitu. Nah, terus kalau yang selevel kita enak, kita nggak ada masalah, ya kan? Karena kita tahu karakternya sama kita. Nah, yang orang tua, kalau kata Panji, berarti ini ada bedanya nih, ada bapak-bapak sama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak biasanya aman-aman aja. Kalau ibu-ibu kadang-kadang agak sensitif juga. Nah, jadi itu harus dipelajari karakteristiknya, gitu ya. Nanti jadi latihan itu nggak cuma kita tadi ekspresi, tapi orang-orangnya juga kita harus pahami juga, gitu ya. Nah, terus nanti biasanya kalau di akhir-akhir acara kan kadang-kadang kita suka bikin yel-yel apa segala macam. Nah, ini harus kita pikirin dulu. Kadang-kadang audiens itu kan ini ya, apa namanya, nggak punya ide. Berarti kita harus munculkan ide itu. Sebelum kita tutup acara ini, enaknya kita bikin ini yuk, apa namanya, slogan bareng atau apalah video ngomong segala itu, kalian udah harus siapin. Jadi jangan, boleh kita minta sama mereka, gitu ya. Tapi kalau mereka nggak ada ide, kita ngide, gitu ya. Gitu loh. Jadi biar semuanya jadi hype gitu loh. Jadi naik gitu ya vibe-nya kayak gitu. Ini rehearsal itu penting banget.
Eh, baik, saya rasa itu penjelasan bahasan kita hari ini, gitu ya. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya tentang, silakan. Apakah ada tips untuk menjadi moderator yang keren? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang menarik ya. Jadi apa sih tips untuk menjadi seorang moderator yang keren? Kalau menurut saya itu yang pertama, kita harus kuasai topiknya, ya. Jadi nggak hanya narasumber, tapi kita juga harus tahu topiknya apa. Kemudian tadi yang kedua, kita kenali juga narasumbernya, kita kenalan. Jadi kita bisa gali, kita bisa tahu gaya komunikasinya seperti apa. Dan yang terpenting juga adalah kita bisa memulai dengan sesuatu yang menarik, yang bisa membawa, ini ciri khas kita loh. Jadi kamu bisa semacam buat brand kamu tuh seperti apa. Sama ketika kamu ngelihat Dokter Gia ngomong, kita udah tahu, berarti dia soft spoken, dia mau style kayak gitu. Dokter Tirta dia ambil model rebel, ya kan, gas gitu ya. Atau Raditya Dika yang ngambil modelnya tengah-tengah kayak gitu. Kita mau seperti apa? Setiap host itu punya ciri khas tersendiri. Jadi kita mau menyematkan label kita apa di situ ya. Dan juga yang paling penting jadi pendengar aktif. Jadi ketika kita menjadi host, kita harus dengerin kemudian nanti kita ambil kesimpulannya, oh ternyata dia ngomongin ini, oh ini. Nah itu kita catat, kita ambil kata yang kuat dari si narasumber, kemudian nanti kita bisa kembangkan itu pada saat nanti kesimpulan penutupannya, kayak gitu ya. Dan juga yang terpenting juga, jangan mencuri panggung. Oke, kalian keren, kalian cantik, kalian ganteng, kalian hebat, ya, kalian pinter jadi moderator. Tapi itu bukan panggung kalian. Ketika kita ada di talk show, panggungnya adalah narasumbernya. Kita hanya membantu, gitu ya. Coba lihat lagi deh. Ketika kalian lihat podcastnya Raditya Dika, apa dia cari panggung sendiri? Enggak, dia kan cenderung lebih kalem kan. Oh dia dengerin apa kata Dokter Gia, dia dengerin apa kata Dokter Tirta. Panggungnya ada di mereka berdua, sorotannya ke mereka berdua. Jadi kita nggak boleh Hillary yang sendiri, kita asik sendiri, dia ditenggelamin, nggak bisa. Justru dia yang harus dimunculkan, ya. Oke, jadi dan kembali lagi tadi tips yang terakhir adalah tutup dengan kesan yang kuat, ya. Kalian bisa ambil dari ke proses mendengar kalian, ambil semboyan atau tagline atau apalah yang ada dari narasumber itu yang kalian kutip, kalian omongin lagi. Jadi seperti itu. Kira-kira udah jelas ya? Oke, baik. Sepertinya sudah cukup bahasan kita tentang seni berbicara di depan umum ya untuk bahasan talk show ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya juga atensinya ya, luar biasa. Kita akan ketemu kembali di minggu depan dengan bahasan yang lebih menarik lagi dan tetap semangat untuk belajar public speaking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.